Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga di pertemuan yang kelima ini kalian masih dalam keadaan semangat, senantiasa disiplin menjaga protokol kesehatan, sehingga semuanya bisa sehat dan selamat, serta lancar dalam menempuh pembelajaran, baik mengikuti secara daring maupun secara tatap muka. Nah, pertemuan yang kelima yaitu tentang kelanjutan dari kemarin, yaitu perkembangan teknologi transportasi. Sekarang kita membahas tentang perkembangan informasi dan komunikasi. Perkembangan informasi. Informasi adalah sebuah sekumpulan data atau fakta yang sudah diproses dan juga dikelola dengan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah hal yang mudah dipahami dan juga bermanfaat bagi penerimanya. Ini pengertian tentang informasi. Sementara komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seorang pengirim pesan atau yang disebut sebagai komunikator kepada penerima pesan atau sasaran yang disebut dengan komunikan, baik secara langsung melalui lisan maupun secara tidak langsung menggunakan media. Ini pemahaman tentang informasi yang tujuannya untuk komunikasi. Secara perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia. Teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi memang menjadi teknologi yang paling sering mengalami kemajuan hingga sekarang. Teknologi ini telah berkembang sejak lama, bahkan sudah dimulai saat masa prasejarah. Dan berikut ini adalah sejarah mengenai perkembangan tersebut secara lengkap. Coba kita perhatikan. Nah, ini masa prasejarah hingga 300 hingga 3000 tahun sebelum Masehi. Di samping ini gambarnya kecil, tapi menunjukkan informasi bagaimana manusia berkomunikasi untuk mendapatkan informasi. Meskipun belum mengenal istilah teknologi pada masa ini, namun manusia prasejarah telah mencoba memulai berkomunikasi dengan cara menuangkan seluruh aktivitas ke dalam bentuk gambar yang biasanya diletakkan pada dinding-dinding gua tempat mereka tinggal. Ini mengingatkan kita pada Gua Leang-Leang di Sulawesi Selatan. Setelah itu, cara mereka berkomunikasi terus berkembang dari menggunakan bahasa isyarat hingga menciptakan alat seperti kentongan yang terbuat dari tanduk hewan untuk menyampaikan informasi, serta juga menggunakan simbol-simbol semacam piktogram untuk melambangkan huruf. Pada masa prasejarah dari 3000 hingga 1400 Masehi, ini yang kedua. Pada masa sejarah, teknologi telah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Banyak cikal bakal teknologi modern yang lahir di masa ini, antara lain bangsa Mesir kuno menciptakan huruf hieroglif atau sering disebut dengan huruf gambar. Bahkan ini bisa menguak tentang sejarah Mesir kuno pada zaman Fir'aun, berupa simbol-simbol untuk mewakili setiap pembicaraan untuk ungkapan di tahun 2900 sebelum Masehi. Ditemukannya media kertas pertama kali menggunakan tumbuhan papirus. Ini pada masa Mesopotamia Babilonia. Bangsa Cina mengembangkan kertas seperti yang kita gunakan saat ini di tahun 500 sebelum Masehi. Ini teknologi, informasi. Nah, sekarang masa modern dari 1400 Masehi hingga sekarang. Dimulai dari tahun 1455. Jonathan Gutenberg menciptakan mesin cetak untuk mencetak plat huruf. Nah, sekarang perhatikan, saya beri kesempatan untuk membaca
langkah-langkah apa saja atau temuan-temuan apa saja yang dilakukan orang-orang dalam hal ini untuk semakin mengembangkan, menggabungkan dari satu temuan ke temuan yang lainnya, terus bertambah, tujuannya adalah untuk memudahkan berkomunikasi dalam rangka mendapatkan informasi. Ya, saya berikan kesempatan, silakan dibaca terus. Tuh, tahun 1877, Alexander Graham Bell berhasil menemukan teknologi fotografi dengan kecepatan tinggi. Bahkan penemuan telepon, kalau dulu istilahnya di Bell. Bell yang dimaksud sebetulnya adalah mengambil nama penemu telepon, yaitu Graham Bell. Oke, saya lanjutkan. Bahkan penemuan informasi dan komunikasi juga dimanfaatkan pada saat Perang Dunia Kedua. Perang Dunia I. Perang Dunia Kedua semakin disempurnakan lagi. Nah ini part 8. Peneliti berhasil menemukan dan mengembangkan transistor. Ini bagi yang punya hobi elektronik mungkin mulai memahami dan tidak asing. Tahun 72 sudah dikembangkan teknologi email yang kita pakai hingga sekarang. Setiap manusia pasti mempunyai email sekarang. Ini mengingatkan ketika saya tahun 90-an itu kursus komputer, guru saya mengatakan bahwa kelak pada satu manusia itu hanya ditandai dengan karakter dan numerik. Maksudnya karakter di situ, misalnya nama saya Arif, ada 5 karakter. Numerik, tanggal, bulan, tahun, nomor telepon, email. Baca terus. Mulai 1991 hingga sekarang menerapkan berbagai sektor termasuk dalam dunia bisnis, istilahnya Triple W, World Wide Web, diperkenalkan oleh Shad tahun 92. Hingga sekarang perkembangan teknologi menaker telah merambah ke seluruh dunia. Ini cocok dengan apa yang saya sampaikan di awal, bahwa pernyataan dari Alvin Toffler yang mengatakan dalam bukunya yang berjudul Gelombang Ketiga, dari apa yang dia amati, dari apa yang dia baca, dari apa yang dia lihat, bahwa kelak abad 21 dunia bagaikan kampung elektronik. Jadi udah nggak besar lagi, tapi ibarat sebuah kampung di mana di ujung dunia atau terjadi kejadian tertentu, dengan mudah dan cepat kita bisa mengaksesnya. Contohnya kemarin ada semburan lumpur di daerah Blora, itu dengan cepat menjadi viral. Kemudian diteliti apa yang terjadi, ada ilmuwan yang menyatakan terjadi letusan gunung di bawah tanah. Unik sekali Pulau Jawa ini, bahwa di Blora adalah daerah yang dekat dengan Cepu, di mana di Cepu itu banyak sekali ditemukan tambang hasil bumi.
Jadi kecepatan untuk mendapatkan informasi, kecepatan berkomunikasi untuk mendapatkan informasi ternyata terus dikembangkan. Bahkan hingga sekarang kita misalnya mempunyai Android atau smartphone, dengan memegang itu, mengoperasikan itu, sebetulnya kita telah menggenggam dunia. Dengan smartphone inilah yang kita akan berbuat apa, kita mau apa, mau kemana, dengan siapa, dan bagaimana, apa hasilnya. Memudahkan kita untuk berkomunikasi, memudahkan kita untuk mendapatkan informasi. Saya lanjutkan. Ya. Bagaimana dengan perkembangan teknologi di Indonesia? Dewasa ini mungkin dibilang cukup cepat, tapi kalau kita lihat sebetulnya mulai dari zaman Orde Lama, zaman pemerintahan Soekarno, sudah mulai merintis. Jauh sebelum itu, pada masa penjajahan Belanda yang terakhir, itu sudah dikembangkan. Di setiap daerah itu milik pemerintah Belanda namanya PTT. Kalau di Indonesia kan perusahaan telepon dan telegraf, sekarang menjadi kantor pos dan giro. Ini tujuannya adalah untuk melancarkan dalam hal komunikasi, informasi, dan transportasi. Terus dibaca. Nah, kita lihat pertelevisian. Itu mulai tahun 62 pada saat Presiden Soekarno memerintah Indonesia untuk pertama kalinya. Itu pun televisi baru hitam putih, gambarnya pun tidak begitu jelas. Lalu Indonesia mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi dengan mengembangkan satelit yang dikenal dengan satelit Palapa A1, Jak 75, Palapa A2, Palapa B1, dan sebagainya. Dengan ditemukannya satelit ini menempatkan satelit di orbit tertentu guna untuk mendapatkan informasi baik dari dalam negeri sendiri maupun antar negara di dalam dunia, itu menjadi sangat cepat. Nah, bagaimana dengan perkembangan komputer dan internet? Internet di Indonesia diperkenalkan tahun 70-an, dimulai dengan beberapa organisasi akademik perguruan tinggi yang mempelopori adalah Institut Teknologi di Bandung. Tahun 93 baru resmi terhubung dengan jaringan internet secara universal menggunakan protokol TCP atau IP dengan menggunakan domain ID. Jadi misalnya .go.id biasanya menggunakan simbol negara. Nah, kita lihat tugasnya. Ada 4 tugas yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan. Seperti biasanya, sebisa mungkin semuanya mengumpulkan. Jangan sampai tidak ada yang mengumpulkan, karena ini dikaitkan dengan kehadiran. Tugas pertama, bagaimana manusia mengembangkan teknologi informasi untuk mengadakan komunikasi. Bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Bagaimana peranan pemerintah RI dalam mengatasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Karena tentu saja punya di nomor 4 kaitannya. Apa dampak positif dan negatif tentang kemajuan teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat Indonesia. Sekian dari pembelajaran yang singkat ini. Semoga dengan sedikit materi tentang informasi dan komunikasi ini, kalian semakin bijak dalam berkomunikasi atau dalam bersosmed. Gunakan alat komunikasimu untuk kemajuan ilmu pengetahuanmu,
sehingga kelak bermanfaat di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Salam jas merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.